إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yaitu adanya bulan yang penuh dengan barakah ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang banyak sekali keutamaannya, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Bulan yang di dalamnya terdapat pengguguran terhadap dosa, yang mana hal itu disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat yang lainnya dan bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang lainnya itu adalah sebagai penggugur dosa di antara keduanya apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka adanya bulan Ramadan ini di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan, terdapat banyak sekali keberkahan, dan terdapat banyak sekali manfaat bagi seorang muslim dan muslimah dari sisi dunia maupun dari sisi agamanya. Yang mana tujuan terbesar dari adanya bulan Ramadan ini yaitu agar keimanan seorang muslim dan muslimah itu diperbaiki, agar keimanan kita menjadi lebih baik, agar ketakwaan kita menjadi lebih baik, dan agar berpegang teguhnya kita kepada agama Islam, kepada sunnah Rasulullah SAW itu menjadi lebih baik. Dikarenakan dalam bulan Ramadan itu seorang muslim melakukan suatu amalan-amalan yang tidak dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Di siang harinya dia berpuasa selama 1 bulan, meninggalkan makanan dan minumannya dan semua yang membatalkan dan mengurangi pahala puasanya. Dan di malam harinya dia melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat tarawih, yang semuanya itu adalah amalan-amalan yang seorang mungkin tidak bisa melakukannya selama sebulan penuh di bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah SAW saja tidak pernah melaksanakan puasa 1 bulan penuh kecuali hanya bulan Ramadan. Dan juga seorang mungkin selama di bulan-bulan yang lainnya tidak akan mampu atau belum melaksanakan sholat malam setiap malamnya selama 1 bulan, yang mana hal itu hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Orang yang melaksanakan puasa yang paling afdal yaitu puasa Daud, dia paling tidak dalam sebulan puasanya setengahnya, karena seorang puasa Daud sehari puasa dan sehari tidak. Tapi dalam bulan Ramadan seorang sebulan penuh dia melaksanakan puasa, sehingga dengan banyaknya amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini keimanan seorang itu akan meningkat, keimanan seseorang akan bertambah, ketakwaan seseorang juga akan menjadi lebih baik. Kemudian juga
Seorang yang berpuasa juga akan banyak melakukan amalan-amalan yang lainnya, dari membaca Al-Quran, dari berzikir, kemudian bersedekah, dan amalan-amalan soleh yang lainnya, salat-salat sunnah, salat duha, dan salat-salat yang lainnya yang dia lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga semakin memperbanyak amalannya di bulan Ramadan, sehingga dengan hal itu keimanan seseorang juga akan semakin meningkat. Kemudian dari sisi perbuatan maksiat, dari sisi perbuatan dosa dan kemaksiatan, juga di bulan Ramadan seorang akan merasa malu, akan berhenti dari kemaksiatannya, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya bulan Ramadan ini juga menunjukkan kebaikan yang sangat banyak, memberikan kebaikan, keberkahan yang sangat banyak bagi seorang muslim dan muslimah. Seorang yang dia sebelumnya banyak melakukan kemaksiatan, di bulan Ramadan dia akan berhenti dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullahu khairan kepada para du'a, kepada para khatib yang telah memperingatkan kepada manusia agar mereka bertaubat di bulan Ramadan ini. Jazakumullahu khairan. Itulah manfaat-manfaat yang sangat banyak dari adanya bulan Ramadan ini, yaitu untuk memperbaharui, untuk memperbaiki keimanan seorang muslim dan muslimah, agar agama kita menjadi lebih baik, agar ketakwaan kita menjadi lebih baik. Sehingga itulah salah satu manfaat dan adanya bulan Ramadan. Kalau seandainya tidak ada bulan Ramadan, kita tidak mengetahui bagaimana keadaan kita akan terus-menerus di atas kemaksiatan. Kita akan semakin melemah dengan banyaknya fitnah dan banyaknya godaan dan banyaknya kejelekan yang tersebar di akhir zaman ini. Tapi dengan adanya bulan Ramadan, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita kembali kepada Allah, agar kita memperbaiki keimanan kita, sehingga itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Disyariatkannya puasa, diwajibkannya puasa kepada kita semuanya umat Islam, itu adalah agar mencapai derajat ketakwaan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seorang yang bertanya, kenapa kita melaksanakan ibadah? Kenapa kita melaksanakan puasa dan melaksanakan salat malam? Kenapa kita capek-capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam sampai kakinya hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya pecah-pecah. Saking lamanya beliau berdiri, saking lamanya beliau melaksanakan salat malam. Maka istrinya yang melihat hal tersebut mengatakan, bertanya, Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik. Ya Rasulullah, untuk apa kamu melakukan ibadah seperti ini? Salat sangat panjang, melaksanakan salat padahal dosa-dosamu sudah diampuni. Kalau seorang sudah diampuni dosanya, sudah selesai, tidak usah ibadah. Tapi Rasulullah SAW ketika dosanya sudah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, justru ibadahnya semakin banyak. Maka Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah saya tidak senang kalau aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Maka jawaban dari kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita sedang bersyukur, kita sedang mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur? Karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan siang dan malam, sore hari dan di pagi hari, dan di sepanjang masa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak ini kita wajib untuk mensyukurinya. Nikmat kesehatan, kita sehat. Di sana banyak orang-orang yang sakit dan kita diberikan keamanan. Di sana banyak orang-orang yang diberikan ketakutan, rumahnya dihancurkan, tempat-tempatnya diserang.
oleh musuh-musuh agama Islam. Dan kita diberikan nikmat-nikmat yang lainnya, makanan dan minuman melimpah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang kita rasakan, dan yang terbesarnya adalah nikmatul hidayah, nikmat Islam. Kita dijadikan sebagai orang Islam, kita bukan orang Hindu atau orang Buddha atau orang Kristen atau orang Yahudi atau orang Nasara. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Maka ini adalah nikmat yang terbesar. Lebih-lebih seorang dia diberikan hidayah mengenal sunnah Rasulullah SAW, itu juga nikmat di atas kenikmatan. Kenikmatan yang terbesar itulah nikmatul hidayah, nikmat mengenal agama Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah SAW yang tidak sebanding dengan nikmat dunia yang lainnya. Maka kenikmatan-kenikmatan ini adalah wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Karena seorang bersyukur itu bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja, bukan dengan lisan kita saja, tapi bersyukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan, dengan tubuh kita. Seorang dengan hatinya bersyukur, dia meyakini bahwasanya nikmat yang datang kepadanya, yang kecil maupun yang besar, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya sebab, manusia itu hanyalah sebab, tapi datangnya yang memberikan nikmat tersebut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan lisan, yaitu dia dengan menyebut-nyebutkan nikmat tersebut, tapi bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tapi adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan-kenikmatan Rabbmu, maka ceritakanlah. Artinya ketika ada hajat, ketika ada keperluan, seorang menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang bersyukur dengan anggota tubuhnya, yaitu dengan melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang bersyukur itu dengan tiga perkara, bukan dengan lisannya saja, tapi dengan melakukan ibadah, ketaatan, amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat-nikmat yang datang kepada kita ini, Allah Subhanahu wa taala ingin membantu kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia bukan hanya sekedar untuk dimakan, diminum, bukan untuk sekedar dihambur-hamburkan, tapi untuk membantu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang makan dan minum agar bisa salat, seorang makan dan minum agar bisa melaksanakan ibadah yang lainnya. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menyediakan rezeki dan kenikmatan kepada seorang manusia agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan para ulama menyebutkan atau menggambarkannya itu seperti madrasah. Bulan Ramadan itu seperti madrasah, tempat perbaikan. Seperti orang yang disekolahkan itu adalah untuk diperbaiki. Sehingga dengan kita berada di bulan Ramadan, terbiasa dengan ibadah-ibadah, dengan puasa dan salat, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu bukan hanya berhenti dan berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Tapi maksud dari bulan Ramadan itu adalah untuk memperbaiki keimanan seseorang, ibadah seseorang, agar setelah bulan Ramadan diteruskan, untuk dilanjutkan. Siapa yang terbiasa dengan puasa, senang dengan puasa di bulan Ramadan, maka selanjutnya ada puasa di 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abi Ayyub, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa selama 1 tahun. Pahalanya seperti puasa selama 1 tahun. Kemudian yang terbiasa dengan salat malam, salat malam juga disyariatkan sepanjang tahun. Setiap malam seorang diperbolehkan untuk melaksanakan salat malam, hanya saja dilakukan sendiri-sendiri. Tapi terkadang seorang mungkin kurang semangat ketika melaksanakannya sendiri, tidak seperti di bulan Ramadan secara berjamaah, maka itulah barokahnya berjamaah. Itulah barokahnya seorang melakukan sesuatu secara berjamaah. Seorang akan menjadi semangat dan akan menjadi
terus menerus untuk melakukannya. Cuman para ulama mengatakan tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat malam secara berjamaah di luar bulan Ramadan, hanya sekedar di bulan Ramadan saja. Yang terbiasa dengan melaksanakan dengan membaca Al-Quran, maka dilanjutkan terus setelah bulan Ramadan untuk menjaga bacaan Al-Qurannya, menjaga hafalan-hafalannya. Yang terbiasa dengan bersedekah, maka diteruskan untuk dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya, walaupun dengan memberi sesuatu yang sedikit. Sehingga tujuan dari bulan Ramadan tersebut yaitu agar seorang terus menerus melanjutkan ibadah-ibadahnya yang biasa dia lakukan di bulan Ramadan dan tidak berhenti, apalagi ditinggalkan di setelah bulan Ramadan. Maka itu sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalannya. Karena para ulama mengatakan bahwasanya tanda-tanda seorang amalannya diterima adalah mengikuti suatu amalan dengan amalan yang selanjutnya. Setelah dia melaksanakan suatu amalan, dia lanjutkan lagi dengan amalan kebaikan yang lainnya. Itulah hikmah dan tujuan dari bulan Ramadan tersebut. Kemudian sebagai penutup di sana ada tambih berkaitan dengan sebuah hadis yang datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli al-'id. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yusalli qabla al-'id. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak melaksanakan salat sebelum salat Id. Wa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Apabila beliau pulang ke rumahnya, maka beliau salat 2 rakaat. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah ketika pulang ke rumahnya melaksanakan salat 2 rakaat. Seakan-akan itu adalah sebagai salat sunnah ba'diyah. Akan tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang tidak sahih dan bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'id rak'atain, la yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat Id 2 rakaat. Beliau tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya salat Id ini tidak ada salat rawatib sebelumnya dan tidak ada salat rawatib setelahnya. Jadi tidak ada salat sebelumnya dan tidak ada salat setelahnya. Kemudian dianggaplah hadis Abu Sa'id itu sahih, maka para ulama mengatakan kemungkinannya itu adalah salat duha. Kemungkinannya itu adalah salat duha ketika Rasulullah pulang ke rumahnya melaksanakan salat duha. Dan bukan salat rawatib setelah salat Id. Ini yang kita tambih dikarenakan ini banyak yang menyebarkannya di media-media sosial. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, khutbah yang ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan hari ini adalah hari Id, hari bergembiranya kaum muslimin, hari Idnya orang-orang yang berpuasa. Maka seorang diperbolehkan untuk makan dan minum, dan seorang kepala keluarga boleh memberikan tawassu', boleh memberikan keluasan kepada keluarganya dalam hal makanan dan minuman, tapi dengan syarat bila israf, tanpa berlebih-lebihan, tanpa boros. Boleh seorang memperbanyak makanan, hari makan dan minum, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Kemudian juga yang terbiasa melakukan silaturahmi juga dipersilahkan, tapi tidak ada kekhususan, tidak mengkhususkan silaturahmi hanya ketika hari Id. Kemudian juga ziarah kubur juga tidak dikhususkan hanya ketika hari Id saja. Sepanjang tahun seorang boleh melaksanakan ziarah kubur. Ketika seorang mengkhususkan di hari Id saja, maka itu membutuhkan dalil khusus. Tapi semua ibadah-ibadah tersebut itu disyariatkan sepanjang tahun. Nasallallahu ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.